karena melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gak senang dengan perkara-perkara yang haram. Dan terus kata wakadha subhan, makruh, mubah, dan seterusnya tidak ada dalam sifat kemaksuman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal dikatakan bulan kebanggaan, kebesaran umat Islam. Ibarat kayak 17-an itu hari kemerdekaan nasional, disenengi lah. Ibarat apa kesenengan, ya itulah ulama itu karo bulan ini sangat luar biasa. Itu ijma ulama, kabeh tidak ada ulama beda pendapat apapun itu alirannya. Menyatakan bulan Rabiul Awal itu bulan kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesenangan, rasa syukur dengan ibadah, dengan zikir, zikrul jawarih yang dikatakan ruku, sujud, salam munfarid atau berjamaah, kaza wa kaza, yang dikatakan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan salawat yang dikatakan di bulan Sya'ban turun, Allah perintahkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Rabiul Awal ini seorang yang diberikan salawat Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang kita mengharap Allah Subhanahu wa taala sambungkan ke Nabi. Seiring salam yang Allah Subhanahu wa taala kita berharap di akhirat kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Salawat seiring salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gabul salawat berkah Rabiul Awal ditunggu Nabi Muhammad di Babil Jannah di akhirat nanti di depan pintu surga, mendapat pandangan Rasulullah, dengar Nabi Muhammad, ditulungin Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Wahidin, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dimudahkan segala urusan, digabul hajat. Dan antumah jamaah salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Kalibamban Purwokerto Banyumas, mudah-mudahan kabul hajat, lancar berkah, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat, ada satu pemimpin malaikat
sing jenenge malaikat Jibril. Di antara 10 malaikat muqarrabin sing selalu bareng dengan Allah Subhanahu wa taala, sing dekat dengan Allah. Malaikat Mikail yang memberikan rahmat dan turun apa segala macam. Lah keluar biasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan Allah 10 malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup yo dikancani malaikat. Ditemani malaikat apa perbuatan yang dikerjakan itu dicatat malaikat. Kiraman katibin. Berapa banyak seorang itu bersolawat, beribadah, zikrul anbiya dikatakan. Dan apa amal-amal selama dunia itu ditulis, dicatat malaikat. Dan suatu saat akan menemui akhir sing husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya disanding malaikat Israil. Rasulullah Nabi Muhammad terang sing terangnya terang. Cahaya di atas cahaya Nabi. Malaikat dibuat dari cahaya. Dari cahaya Nabi Muhammad. Dan Rasulullah langsung dari zat Allah. Masya Allah. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam dan semua makhluk. Jadi Rabiul Awal itu sangat menggugah para alim ulama. Tidak sanggup wong Islam, wong iman itu merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Saking begitu mulianya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibukanya pintu-pintu surga umat karena khabar Rasul, karena cintane ring Kanjeng Nabi dan Nabi cinta kepada orang itu. Sangat luar biasa. Hidup dalam lentera sunnah Nabi Muhammad yang menjadikan apa yang dipandang itu halalan, thayyiban, wa mubarakan. Hidup dalam lentera sunnah Nabi Muhammad yang menjadikan yang didengar telinga itu halalan, thayyiban, wa mubarakan. Hidup dalam lentera sunnah Nabi Muhammad itu apa yang dirasakan hatinya, ketaatan, ibadah, dan kelezatan dalam ibadah yang dirasakan. Aku wong yang dikatakan ahlu tuqa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jelas Allah menerangkan dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu diterangkan, diberi kejelasan bagaimana sebagai tuntunan dalam kehidupan, sebagai penerang petunjuk pandangan, sebagai penerang apa sing didengar genderang telinga itu. Untuk apa memandang, untuk kebaikan ataupun untuk keburukan, semua dijelaskan di Quran. Luar biasa Nabi dengan Al-Quran Al-Karim yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah malaikat bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa sebesar apapun, berarti orang batasnya. Dosa apapun itu di luar batas, karena yang mengucapkan ini Nabi Muhammad SAW. Yang paling besar dosa apapun, dengan satu solawat, sing Allah Subhanahu Wa Taala terima, itu langsung hilang, ditambahi langsung 10 kebaikan, diwai 10 pahala. Dan gue 10 nek perlu nek ana dosa kayak gue. Itu diantara kemuliaan Nabi, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat apa segala macam di akhir-akhir zaman. Zaman itu sudah semuanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan cahaya sebagai akidah sunnahnya itu, sebagai keyakinan apa yang diajarkan Nabi, sebagai tuntunan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Nabi Muhammad
dan ahlul bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in Nabi Muhammad dan ulama Nabi Muhammad yang memberikan cahaya itu sehingga di dalam kehidupan manusia itu selalu bersyukur seperti matahari ketika selalu keluar di pagi hari itu sehingga malam terus gelap. Seperti itu hari dan bulan ini Rabiul Awal yang dikatakan lahir Nabi Muhammad ikutan sing ditelu sing nyelamatkan sehingga sama sekali ada sesuatu yang mubah dalam diri Rasul. Semua luar biasa, keutamaan, fadilah. Dalam rumah tangga terus sakinah, mawaddah warahmah. Karena melihat kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing hati-hatine sama perkara-perkara haram karena melihat apa bagaimana hati-hatine Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perkara-perkara haram dan bagaimana benci dengan perkara-perkara yang haram karena melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat enggak senang dengan perkara-perkara yang haram dan terus kadza wa kadza subhat makruh mubah dan seterusnya tidak ada dalam sifat kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal dikatakan bulan kebanggaan, kebesaran umat Islam. Ibarat kayak 17-an itu hari kemerdekaan nasional. Sing disenengi lah begitu. Ibarat apa kesenengan? Lah itulah ulama itu karo bulan ini sangat luar biasa. Itu ijma ulama kabeh, tidak ada ulama beda pendapat apapun itu alirane menyatakan bulan Rabiul Awal itu bulan kebanggaan umat Islam. Jadi luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatan yang diperhatikan malaikat ini pasti ditulis. Apa aja. Yang tidak percaya ya coba maksiat. Engko ditulis, engko dirasake. Engko dalam hidup ya susah, ning akhirat ya sengsara. Dan Allah beritahu itu. Karena hidayah itu wilayah Allah. Jadi memang ada orang yang senengi ora apik, senengi melakukan perbuatan elek dan ora tobat-tobat. Memang ada seperti itu. Itu sangat jauh sekali dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad wahai Rasulullah, andai kata kita aku umat kepingin mendapat kecintaan Allah, ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Allah akan berikan kecintaan itu. Cinta itu rahmah. Sing sifatnya ora buhut. Ada benci itu sing sifatnya tidak ada di diri Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Luar biasa Nabi. Andai kata Rasulullah tidak dijadikan Allah, ya tidak ada rahmah. Andai kata Nabi tidak Allah adakan 12 Rabiul Awal, amul fil taul gajah itu, tidak ada rahmah. Andai kata Nabi Muhammad Allah enggak perlihatkan tayran ababil ketika perang gajah itu, yaitu tidak ada rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dia seperti itu. Salawat sangat mengharukan malaikat. Sangat dicintai malaikat. Sangat disenangi malaikat. Sampai ada kayak hadis kursi. Hadis kursi itu langsung Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an di luar daripada Al-Qur'an Al-Karim. Itu luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di jembatan akhir Shiratal Mustaqim ya karena salat. Turun perintah salat, terus karena banyak salawat, karena ibadah-ibadah, muamalah-muamalah, amal-amal perbuatan sehingga mubazir, amal perbuatan sing manfaat, al-ilmu terutama tentang agama. Yang senangi Nabi Muhammad, "Ana madinatul ilmin." Dikatakan Rasulullah, "Aku kotanya ilmu." Nah, luar biasa. Rumahku sak omah, kampung sak kampung, kota sak kota. Nah, itulah kehebatan Rasulullah salam an-nuruddin. Seluruh alam semesta cahayanya Nabi itu, ya, itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika kecil Nabi, ketika lahir Nabi, keluar dari antara pusat dan kemaluan Sayyidah Aminah, itu langsung bercahaya, menyala Nabi Muhammad sallam. Itu ketika
bayi apa maneh terus ketika Nabi beranjak dewasa, ketika usia 6 tahun, wis keliling karo malaikat Jibril ke mana-mana nggon, masyaallah, minal masyriq ilal maghrib. Kata itu dikatakan pula wali-wali Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, wa kutub-kutub wali-wali kutub Nabi Muhammad itu dikatakan memiliki karamah basirah segala macam. Ya'rifuna bainal masyriq wal maghrib. Ngerti seperti apa bisa ditinggalkan Nabi Muhammad. Seperti mukjizate ngono Nabi Muhammad. Karamahe wali-wali Nabi Muhammad. Aku dikatakan barokah. Hidup kita aku sekarang ini berkah. Kene sing nggon mau nang ndi anake sapa, putune sapa sing nggon nang ndi ngono. Alhamdulillah kejatahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora usah dadu-dadunan, memang sudah ditentukan seperti itu. Senangnya luar biasa. Ya habibkumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku terus dihilangkan dosanya. Dosa sebesar apapun. Wilayah hakur Rasul, haknya Nabi Muhammad memberikan syafaat. Aku kesenangan sing dicari selama di dunia itu mengenali hadis Rasul. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kitab hadis. Imam An-Nawawi itu faqih luar biasa, fuqaha, ulama membawa mazhab Syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Nah, itu dikatakan apa? Noto di sing haram, di sing halal, di sing makruh, ngerti bagaimana nggo amal itu di akhirat amal sing nyata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dikatakan begitu itu di akhirat nanti tangannya ini bisa ngerti dewe. Nerimo amal itu, ndak malu memalukan Nabi Muhammad. Ngerti apa kebaikan sing diridho Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah, enggak pernah meninggalkan salat, selalu beribadah kepada Allah selama hidup di dunia. Aku sudah dikatakan ya habibkumullah. Allah berikan kecintaan orang-orang tidak pernah lepas daripada sunnah Nabi Muhammad. Setelah yang wajib dikerjakan, enggak pernah meninggalkan salat. Luar biasa. Dan terus ditunggu di surga. Dinteni surga nih. Ditunggu surganya itu. Nah, itulah semua makhluk ilallah kecuali Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmin, dikatakan seperti itu. Begitu ada keserasian antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bisa menjadikan diriku senang. Masya Allah, ngangani Rasulullah, kangani Nabi Muhammad. Karena apa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Hadis nyambung Nabi Muhammad menjadi orang itu senang. Aku bisa dilihat pandangannya dengan sesuai dengan yang diridho Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hati ini sudah ngerti Nabi. Hidupnya sudah berserah untuk mengikuti Nabi Muhammad, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa orang ini mendapatkan apa-apa sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur kepada Allah. Selalu melihat apa-apa dengan pandangan rahmah. Jadi memang bulan Rabiul Awal itu ibarat tanamanku waktu subur-subure. Begitu. Ibarat taman itu waktu indah-indahnya. Ibarat pandangan itu ketika baik-baiknya. Ibarat hati itu melihat dengan apa? Keteduhan. Yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Yang Allah Subhanahu wa taala beri pandanganku rahmah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmah. Itu kelopak bunga, apa segala macam dedaunan, pohon-pohonan itu semua bibarkah isim Muhammad. Dikatakan guru Habib itu setiap segala benda watu-watu apa segala macam itu nang kono padha nyebut kabeh Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad begitu. Saking luar biasanya Nabi Muhammad. Andai kene di akhirat nanti mendapat husnul khotimah karena Nabi Muhammad. Mendapatkan kesenangan di barzakh karena Nabi Muhammad. Karena selama hidup di dunia enggak pernah ngerjakan apa-apa sing diharamke, sing diajarkan Nabi untuk ditinggalkan selalu ditinggalkan. Nah, itulah keutamaan sunnah Rasulullah. Keutamaan hadis. Sunnah di situ hadis Nabi Muhammad. Imam Bukhari radhiyallahu an itu katakan disebut dengan sunnah itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad, saya ditinggalkan Nabi Muhammad, saya berhubungan dengan Nabi Muhammad, malam dan siang Nabi Muhammad, bagaimana melek moto turun Nabi Muhammad, bagaimana kaza wa kaza apa muamalah Nabi Muhammad, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 bulan kuning akhir itu berarti bulan Dzulhijjah. Muharram maneh begitu. Jadi saking luar biasanya itu Allah buat apa segala macam hitungan itu. Nah, itu karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Dihitung dari hijrah Nabi. Ya, 10 Muharram, awal Muharram itu dijadikan awal hitungan hijriah. 10 Muharram diawali. Nah, seperti itu. Terus salawat juga dilipatkan 10.
Ya seperti itu. Sehingga Muharram menjadi keutamaan 10-10 dalam hitungan Hijriah itu. Karena Nabi Muhammad. Nah itulah karena tujuan. Bagaimana niat amal selama di dunia. Udah perhatikan malaikat. Melakukan apa aja diperhatikan malaikat. Orang melakukan perbuatan sing baik diperhatikan malaikat. Raqib Atid. Melakukan perbuatan sing buruk diperhatikan malaikat. Raqib Atid. Resiko dua sifat apa elek ya diperhatikan malaikat, dicatat malaikat. Dua sifat sing apik ya dicatat malaikat. Apa segala perbuatan itu selama dalam hidup itu seperti hijrahnya Nabi Muhammad. Ketika dihitung itu awal hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut Ansor di sana, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad luas saat ini. Kal bahrul ulum Rasulullah. Mengenali Nabi Muhammad itu mendekatkan seseorang kepada kebaikan. Mengenali Rasulullah itu haram disifatkan keburukan kepada orang yang mengenali Nabi Muhammad. Mengenali Nabi Muhammad itu menjadikan orang mendapatkan kemuliaan. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Rasulullah, cinta mengkose. Bagaimana ibadah orang ini? Begitu. Ngerti hadisnya Rasulullah. Ngerti ilmu Nabi Muhammad, ngerti tata wicara hidup dalam kehidupan dunia itu. Nah, itu yang dikatakan orang mendekati kebaikan al-khairiyah. Rasulullah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Tetap tidak bisa orang itu berbuat baik. Allah biarkan sudah. Tidak akan seperti itu orang. Saya enggak pernah berbuat baik, enggak akan lepas dari keburukannya. Tapi orang yang berbuat amalun saleh, amal yang baik, orang yang benar-benar bisa mengikuti Nabi Muhammad, lagi luar biasa. Orang yang benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya habibkumullah. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baru terus yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni, diampuni dosane, dihilangi dosane, ku dibersihi. Ya Allah katakan wi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Kami berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, wong sing iman, shallu alaihi, selawat padanya. Wa sallimu taslimah. Dan berikan salam dengan sebenar-benar salam, menghormatilah, memuliakan begitu. Kenapa? Karena akan dilihat Allah wong sing terhormat. Orang sing dilihat Allah wong sing terjaga dari segala keburukan, segala fitnah, segala kesusahan, segala kemudaratan. Kabeh enak kabeh. Wong sing bisa kuwi ndelok Nabi Muhammad, terus memuliakan Nabi Muhammad. Orang itu Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Dari sing susah jadi seneng. Jadi sing wong ora ngerti dadi ngerti. Nah itulah karena mukjizat Nabi itu ya, itu dikatakan sampai akhir zaman, sampai mengko kiamat bertambah terus pahalanya Nabi Muhammad. Itu hebatnya Rasulullah. Orang kanggo selawatikin Nabi itu tidak kanggo mbok Nabi. Allah sudah berikan apa sing diberikannya kepada Nabi Muhammad itu terus bertambah seperti itu. Jadi orang sing mendapatkan amalus syar, perbuatan buruk selama hidup di dunia itu, dia akan merasakan sendiri mengko penyesalannya sing luar biasa di akhirat nanti. Enggak akan mendapatkan kesenangan wong sing melakukan amal buruk. Ya kuwi ndak bisa main-main. Memang perkara sing diharamkan itu ana sabab musababe mengko. Nek melakukan perbuatan sing ndak bagus, dia mengko ana sababe. Ndak ada orang melakukan perbuatan haram terus nang ning akhirat enak-enakan, ndak ada. Tapi percaya nek ning kene berbuat amal baik nang kono enak-enakan. Ya kuwi lah dunia. Lah diajarkan Nabi. Sing ngajarke Rasulullah. Lah ku sunah Nabi. Apa sing dikerjakan sing api-api ku dari Nabi Muhammad, terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sing diajarkan Nabi Muhammad. Apa segala sing dipandang mata, apa segala sing didengar telinga, apa muamalah, cara makan dan apa sebagainya, sampai cara mati loh, sampai dikandani barzah, mengko ning alam ruh, terus ning akhirat, sampai diceritakan surga. Ar-Rahman, Allah memberikan kabar tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi ilmu sebagai penerang, sing menerangi hati-hati sing ora alim, sing ora ngerti ilmu. Jadi apa-apa sing ndak tahu itu Allah beri pengetahuan. Itu kenapa Allah seperti itu? Karena Nabi Muhammad. Jadi kalau enggak karena Nabi Muhammad itu enggak akan ada orang alim, orang anak. Enggak ada orang berilmu. Enggak karena Nabi. Lah ilmu aja dienggo akal-akalan. Ilmu untuk menjadikan penerang cahaya.
ilmu seperti ilmu Nabi Muhammad. Ya, sidik, fatonah, amanah, tabligh, sifatnya Nabi Muhammad luar biasa. Orang kayak orang munafik. Tidak seperti orang-orang sing tidak sidik, tidak jujur. Nah, tapi itulah lentera sing terus Allah akan beri keterangan ila yaumil qiyamah. Akan bertambah terus keutamaan Nabi Muhammad. Nah, itu wong Islam memikirkan apa kebaikan. Yang dicekal itu Al-Quran dan Sunnah dan zuriyah Nabi, zuriyah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang menjadikan orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Ane usuranana keselamatan di dunia, tanda kui manzuratul akhirah. Bagaimana dunia itu, bagaimana akhirat itu tergantung dunia. Dunia ini wis ketok. Orang no harapan, yo hata Habib ndelok wis ora seneng ngono. Mumpun wong sing alim, wong Habib sing begini aja ora seneng, ndelok sing aneh-aneh kok. Nah itulah zaman sekarang sudah zaman akhir, banyak sing orang-orang, banyak godo, banyak maksiat, tambah banyak. Tapi yo itu Nabi Muhammad. Agama Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah, akan terus menyala, akan terus terang. Mudah-mudahan kita itu diberi keistiqomahan dalam ibadah, dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat riyadus shalihin, melihat taman orang-orang soleh, dan jika mendapatkan futuhul arifin, mendapatkan pembukaan kayak untuk melihat Allah nih akhir hayat, ya ditemui Allah, masya Allah. Ini alam akhirah tanya, man anta, tak siapa? Anak abduka tidak bisa mengucap, ya, karena sama dunia kurang ibadah, sama dunia lupa kepada Allah. Bahaya, meninggalkan ibadah itu lebih berat, ya daripada ngelakuin maksiat. Hati-hati, karena ibadah itu sing bisa menyelesaikan apa masalah dosa-dosa. Nek kene ninggalkan ibadah, ngurangi maksiat, itu seorang genah itu. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan perbuatan baik. Dawuh Guru Habib Ahmad bin Shalih Al-Atos di Bekasi itu, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan perbuatan baik diiringi dengan perbuatan buruk. Nah, gue ninggalkan ibadah aja. Maksiat gue biasa seperti itu, tapi jangan sampai ninggalkan ibadah, rugi. Nah, gue di akhirat gue menyesal. Gue amale didalehke nang punggunge karo Gusti Allah. Ku dijebloke sisanku nang ngisor kono. Lan mengko nang neraka itu fidarkil asfali minanar. Ya Allah, wong seneng maksiat itu. Mengko kuwi nang dunia ku makanya seperti karo orang. Orang ki masalah apa bae nek wis bener ora usah wedi. Hati-hati sing perkara-perkara haram ku tinggal. Nah, seperti itu ninggalkan perkara haram kuwi, seperti itu rasa takut kepada maksiat begitu. Kuwi dijebloke nang darkil asfali minanar. Ya Allah. Ya Allah. Kuwi genine panas, ya. Wali-wali kadang meruh kuwi jadi neraka. Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf Maula Dawileh. Dan diceritakan banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani ya sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti itu. Tidak bisa tidur Habib Abdurrahman itu. Kuwi nek ndelok ning kanan ku roh swarga. Nek ndelok nang kiri, nek kiri ku roh neraka. Maka tidak bisa turu. Masyaallah. Akulah sing digambarkan. Aku ning neraka ku engko syafaat Nabi ya diberikan ya, dan orang tidak akan pernah melihat rasa-rasane kuwi api sapa sing diaku umat Nabi Muhammad, iya tidak akan melihat kesusahan di akhirat. Nang Siratal Mustaqim jembar jalan sing seleramu dibelah 7, kuwi kalau jalan aspal jelas. Masyaallah. Karena apa? Karena ridhone Nabi. Allah sudah katakan dalam hadis qudsi, dalam satu hadis qudsi, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Itu karena Nabi, Allah enggak jadikan segala sesuatu. Bagaimana kita melihat kebaikan Rasulullah, bagaimana iktikad, bagaimana kemauan kuat untuk ngerti apa yang diatur, apa yang ditoto dalam agama itu, untuk melihat segala sesuatu, segala kebaikan, untuk memalingkan dari segala sesuatu keburukan, dan apa yang tidak ada manfaat untuk pandangan, untuk wajah, untuk diri, untuk hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.